Bagi kalian yang pernah mainkan video gamenya, pasti film ini tidak asing lagi buat kalian. Karena game petualangan ini sangat populer. Kita langsung saja. Awal cerita film, di tahun 1968, para ilmuwan sedang membicarakan kepada publik tentang virus, influenza, COVID, yang menyebar melalui udara. Tepatnya seperti parasit jamur, yang akan mengancam populasi umat manusia di masa mendatang. Berlanjut ke tahun 2003, dan terlihat Jules akan mengantar putrinya ke sekolah. Sementara itu tetangga mereka, sebut saja, kakek Bernard, ingin putrinya mampir ke rumahnya setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, dia sengaja mampir ke toko jam tangan, untuk memperbaiki jam tangan Jules yang sudah rusak. Setelah sampai ke rumah, dia langsung mampir ke rumah tetangganya. Dia membuat kue bersama Bibi. Dia memberikan hadiah kepada Jules. Itu adalah hadiah jam tangan yang dia perbaiki. Ternyata hari itu adalah ulang tahun Jules. Jules sangat senang. Mereka pun menonton TV dan putrinya pun tertidur. Tiba-tiba Tommy menelepon dan berkata, kalau dirinya sedang ditangkap polisi karena memukul seseorang yang gila dan ingin menyerangnya. Jules pun cabut mengurus Tommy. Putrinya terbangun karena kaget. Dad? Dia melihat darah, dan mendengar suara minta tolong. Ternyata kakek, Bernard, kakek sekarat dan meminta tolong. Ternyata nenek sudah berubah dan menyerang kakek Bernard dan Bibi. Dia pun langsung kabur ketakutan. Jules dan Tommy datang tepat waktu. Para petugas keamanan tidak bisa menghalau kekacauan itu. Banyak orang terinfeksi dan menjadi kanibal. Kota pun kacau balau. Mereka kabur bertiga. Kota sudah sangat kacau. Banyak yang terinfeksi dan saling membunuh. Mereka tidak ada jalan kabur. Kemudian mobil mereka terbalik karena terkena serpihan pesawat yang jatuh meledak. Beruntung mereka bertiga tidak meninggal. Tetapi putrinya terluka di pergelangan kaki. Jadi Jules harus menggendong putrinya. Jules membawa Sarah menyelamatkan diri. Tetapi makhluk itu mengejar mereka. Sarah sangat ketakutan. Tiba-tiba mereka berdua ditolong seorang polisi. Ternyata polisi itu ingin menembak mereka karena takut sudah terinfeksi. Untung paman Tommy datang tepat waktu. Tapi sayangnya, peluru polisi itu bersarang di perut putrinya dan akhirnya putrinya dinyatakan meninggal dunia. Jules sedih karena kehilangan putrinya, dan sangat trauma saat kejadian itu. Paman Tommy juga bersedih dan tidak bisa berbuat banyak. Saya pun juga ikut bersedih. Kejadian itu sangat memukul hati Jules karena kehilangan putri satu-satunya. 20 tahun berlalu, berarti tahun ini 2023. Jules terlihat bekerja membakar jenazah dengan mendapatkan upah dari petugas keamanan. Di tempat karantina itu, terlihat beberapa orang akan dihukum gantung. Karena telah melanggar protokol kesehatan. Mereka ternyata telah masuk tanpa izin dan melanggar pasal tentang Undang-Undang Kesehatan. Terlihat seorang remaja sedang dirantai oleh kelompok Firefly. Ternyata remaja itu positif terinfeksi wabah, tetapi sedang dalam pengobatan. Namanya Vero. Dia dirawat dan diberi vaksin oleh kelompok Firefly. Jules tinggal dengan seorang wanita bernama Tess di kota Boston. Kota itu dijaga ketat oleh otoritas Fedra. Tujuan otoritas Fedra adalah membasmi infeksi dan pemberontak. Rencana mereka selanjutnya adalah pergi mencari saudaranya Tommy yang sudah seminggu tidak ada kabar. Si Tommy berada di tempat lain dan biasanya setiap 2 hari Tommy memberi kabar ke Jules. Ini adalah Merlin, dan ini Kim. Mereka anggota pemberontak Firefly. Tujuan mereka adalah menyerang otoritas Fedra di berbagai tempat sebagai pengalihan. Dan kemudian kabur dengan membawa gadis remaja itu. Merlin, ketua kelompok Firefly berbicara dengan Vero yang dirantai. Merlin menjelaskan bahwa dia sebenarnya ibunya Vero. Kemudian rantainya Vero pun dilepas. Dan menjelaskan akan pergi bersama di suatu tempat lebih aman. Jules dan Tess pergi ke tempat Robert. Mereka akan menghajar Robert dan mengambil kembali aki truk mereka. Mereka melewati lorong bawah tanah. Tess melihat sesuatu. Mereka terkejut.
Ternyata makhluk itu sudah mati. Bentuknya sangat mengerikan. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat Robert dengan menaiki tangga. Di tempat itu baru saja terjadi baku tembak karena Jules mencium bau mesiu. Mereka berdua segera masuk. Robert sudah tewas lebih dulu, dan aki mereka ternyata rusak parah. Ternyata di tempat itu sudah ada Merlin dan Kim, dan juga Vero. Jules dan Tess pun setuju, dengan syarat, jika mobil dan aki tidak diberikan, maka mereka akan membunuh Ellie. Negosiasi mereka selesai. Jules dan Tess pergi membawa Ellie. Mereka menunggu malam hari untuk kabur dari kota itu. Malam hari pun tiba. Jules dan Tess pergi membawa Ellie. Dengan hati-hati, mereka mencoba keluar dari kota itu. Mereka menghindari para petugas Fedra. Tiba-tiba, mereka ketahuan oleh seorang anggota Fedra yang lagi pipis. Mereka langsung ditodong. Petugas itu pun memeriksa mereka dengan alat khusus. Jika warna hijau berarti negatif. Dan saat giliran Ellie langsung menancapkan pisaunya ke petugas itu. Hingga petugas itu kesakitan dan akan menembak Ellie. Jules pun melindungi Ellie. Petugas itu mulai marah dan ingin menembak keduanya. Jules tiba-tiba teringat kejadian yang menimpa anaknya Sarah. Jules langsung menyerang petugas itu dan memukulnya dengan penuh emosi, hingga petugas itu tewas di tempat. Di akhir seri, Tess kaget. Dia melihat kembali alat milik petugas tadi. Dan ternyata, hasil tes Ellie warna merah. Itu artinya Ellie terinfeksi. Tapi kita sudah tahu semua dari awal, kalau Ellie, atau Vero itu, sedang dalam penyembuhan. Dan cerita episode 1 pun berakhir dalam hitungan menit. Jika kalian ingin menonton full film ini, linknya ada di kolom deskripsi. Jika ada masukan, saran, silakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga kalian suka.